Ihya'u Ulumuddin, yang ditulis oleh ataupun yang dikarang oleh, ditasnif oleh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali ataupun Al-Ghazali At-Tusi. Nama kuliah beliau Abu Hamid, karena anak beliau namanya Hamid, cuma kuliah. Kemudian nama beliau Muhammad bin Muhammad, ayah beliau adalah Ghazal. Ghazal itu adalah penenun. Ya, penenun dari apa bahan dasarnya? Bahan dasarnya adalah wool. Ya, jadi bukan dari benang yang seperti yang televisi kain sarung kita, tapi wool. Kenapa? Karena di Tus itu ataupun di daerah Persia. Jadi Persia itu dari semenjak masa Rasulullah SAW, para sahabat menyebar Islam sampai abad ke-15 Masehi, itu semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baru kemudian ada seorang raja, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, saya nggak lupa nama beliau, nama raja tersebut. Dia merasa waktu itu ada satu adidaya yang paling kuat waktu itu adalah Turki Utsmani, itu di barat. Tapi di kawasan kawasan yang Teluk ini ataupun kawasan Arab ini ataupun kawasan Persia ini belum ada yang bisa menandingi kehebatan ataupun kedikjayaan Turki Utsmani. Baik dari sisi perang, angkatan perangnya, keilmuannya. Di sana ada seorang ulama namanya itu rajanya ataupun qadhinya namanya Sulaiman Al-Qanuni. Sulaiman Al-Qanuni itu adalah orang yang sangat alim, yang menjadi rujukan hukum selama bertahun-tahun di Turki Utsmani. Sebagai contoh bagaimana kejayaan Turki Utsmani itu, kita lihat ada masjid sekarang di sana, Masjid Sultan Mehmed Ats-Tsani, yang berdiri ada itu di kota Istanbul. Istanbul itu asalnya bukan Istanbul, Islambul. Islambul artinya adalah Ardul Islam ataupun negeri Islam. Tapi karena ada perubahan politik, diubah supaya menghilangkan jejak Islam, diganti nama Istanbul. Jadi orang tak kenal ada nama Islambul. Pada asalnya adalah Islambul. Jadi itu ada seorang arsitek yang sangat luar biasa. Waktu itu Sultan Mehmed melihat arsitek ini sudah diperintahkan untuk bangun masjid yang bagus. Tapi justru si arsitek ini dia duduk berhari-hari, dia diam saja, saya diam. Kata orang-orang, ini arsiteknya nggak kerja, duduk saja. Ya, jadi marah Sultan, kenapa kamu cuma duduk doang, nggak ada kerja gitu ya? Dipanggil oleh Sultan. Kata arsitek tadi itu, saya ini sebenarnya sedang menghitung pergerakan udara. Saya sedang mendengar bagaimana pergerakan tanah di bumi. Jadi tingkat ketinggian masjid Blue Mosque itu, kemudian juga kekuatan bangunannya, kemudian pencahayaannya, semua sudah ada dihitung oleh seorang arsitek pada masa Turki Utsmani itu, dan diperkirakan dengan gempa yang akan terjadi di dunia ini, kecuali kiamat, tidak akan runtuh bumi tersebut. Sebegitu tingginya peradaban Turki Utsmani ketika itu. Maka raja yang satu ini, dia merasa harus ada tandingannya. Maka caranya seperti apa? Harus buat tandingan, berarti harus berbeda. Kalau sama namanya pengikut, tabi'ah. Dan kemudian jadi tabi'ah, jadi mu'arif, jadi pembeda. Jadi kalau Turki Utsmani itu adalah ahli sunnah wal jamaah, maka dilahirkanlah sini paham Syiah. Dilahirkanlah paham Syiah. Jadi mulai itulah lahirnya paham Syiah pada abad ke-15 Masehi. Nah, sampai kemudian lahir berbagai macam aliran-aliran Syiah di sana. Jadi perlu ini kenapa saya sampaikan, supaya nanti tidak mulakhbab, tidak bingung. Ini penceramah yang sampaikan Imam Ghazali dari Persia. Persia itu di Iran sekarang. Syiah dong Imam Ghazali. Bukan.
Jadi baru abad ke-15 Masehi itu mulai muncul aliran Syiah di sana. Ada Ithna Asyariyah, ada Ja'fariyah, ada Imamiyah, ada Zaidiyah, dan sebagian itu masih dikaji sampai sekarang. Jadi ada yang istilahnya dia mughalat ataupun dia ulu. Ada Syiah ulu, dia berlebihan. Ada Syiah juga yang dia pemahamannya pada syar'i. Hadis-hadisnya mereka punya hadis-hadis jalur riwayat sendiri. Kalau Bapak Ibu sekalian membaca semacam kitab Matan Al-Baiquniyah, ya. Matan Baiquniyah itu ada 32 bait tentang hadis. Dijelaskan situ tentang hadisnya, hadis sahih. Kemudian ada hadis hasan. Ada hadis dhaif. Hadis hasan itu sendiri menjadi perdebatan di antara para ulama. Ada ulama kemudian menjelaskan, menyampaikan bahwa nanti boleh cek. Sehingga saya Ibnu Hajar Al-Asqalani atau Ibnu Hibban itu menyebutkan bahwa tidak perlu pembagian pada hasan, karena syarat-syarat hasan dengan syarat-syarat pada sahih sama. Hanya saja kualitas rawinya itu pada bab, pada kekuatan ingatan rawinya itu tidak semasyhur kekuatan ingatan rawi-rawi yang ada pada hadis sahih. Nah, ini pada yang sangat basic saja kita sudah ada di situ begitu luasnya ilmu. Jadi dengan luasnya ilmu kita tidak gampang menuduh orang, tidak gampang menunjuk maaf muka orang lain. Tapi kita bisa berpikiran terbuka. Jadi kata beliau tidak perlu ada pembagian hadis sahih, hasan dan dhaif. Cukup hadis itu dua pembagiannya, kalau bukan sahih, dhaif. Karena syarat-syarat hadis sahih itu apa? Itu selalu sanad, adalah ruwah, ada musyudud wal illah, kemudian thiqatur rawi. Ada 5 syaratnya. Pun syarat pada hadis hasan demikian juga. Cuma ya al-dhabtu tadi itu ataupun kekuatan ingatan si rawi itu sedikit tidak sebenar yang ada pada perawi hadis-hadis sahih. Kemudian juga kalau kita lihat lagi kembali kepada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini disebut Hujjatul Islam, itu laqab. Jadi beda antara kunyah dengan laqab. Misalnya nama orang Syamsuddin, Najmuddin, itu namanya laqab. Tapi kalau pakai ayahnya siapa, itu namanya kunyah. Nah, itu kunyah. Jadi beliau ini adalah seorang yang mengalami beberapa fase dalam kehidupan beliau, kehidupan ilmiah beliau. Orang yang sangat alim dalam ilmu kimia, alim dalam ilmu filsafat, alim dalam ilmu fiqih, alim kabir dalam ilmu usul fiqih. Jadi beliau adalah orang yang multidisiplin. Jadi kalau misalnya sekarang kita banyak mendengar di YouTube orang kemudian merendahkan Imam Al-Ghazali, sebaiknya kita mengukur diri sendiri dulu. Kalau sudah sampai pada tahapan Imam Al-Ghazali atau seperti sudah sampai level guru beliau, Imam Al-Juwayni Al-Haramain, mungkin boleh kita mengatakan sesuatu pada Imam Al-Ghazali. Man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Barang siapa banyak bicara, banyak salahnya. Hadis mengatakan falyaqul khairan aw liyasmut. Kita sampaikan yang bermanfaat, yang baik, yang membawa pada pahala, ataupun diam saja. Nah, jadi Imam Ghazali usia 33 tahun itu sudah menjadi rujukan para ulama di Amsar ataupun di kota-kota besar ketika itu. Dan Imam Ghazali sebelum masuk ke dalam madrasah nizamiyah, beliau kuliah ataupun masuk madrasah nizamiyah, itu sebelum masuk kuliah sudah mentakdim, sudah memberikan dulu apa yang akan beliau tulis ketika akan masuk kuliah nanti ataupun masuk madrasah nizamiyah. Kalau kita harus dididik dulu, tapi ulama-ulama dulu ketika masuk sudah siap dengan istilah proposal, disertasi sudah siap. Apa yang akan didebat dengan rektornya, Imam Juwayni Al-Haramain. Ya, jadi beliau itu lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Ya, jadi wafatnya itu pada awal abad ke-6.
Umurnya 55 tahun tapi sangat produktif. Imam Al-Ghazali adalah orang yang memimpin Madrasah Nizamiyah sesudah Imam Al-Haramain Al-Juwaini ataupun Imam Al-Juwaini Al-Haramain. Jadi beliau memimpin sebagai rektor di kampus An-Nizamiyah pada masanya. Jadi beliau adalah orang yang tampil dengan penampilan yang sangat apik gitu ya, kendaraan yang bagus, pakaian yang bagus, segala macam. Sampai suatu ketika diperingatkan oleh adiknya beliau, seingat saya namanya adalah Mahdi. Dia katakan bahwa sudah cukup, wahai kakanda, wahai abangda atau abangku, ya akhi, dengan yang sudah engkau peroleh selama ini, dengan pengetahuan yang luar biasa, filsafatmu, dengan kimiamu, dengan ilmu sosial, segala macam, usul fikih. Kitab usul fikih Mustasfa itu bukan satu kitab yang mudah untuk kita cerna. Al-Mustasfa ada 4 jilid. Kitab Mustasfa fi usul fiqh. Itu perdebatannya ataupun perdebatan pemikiran itu sangat-sangat dalam. Dan itu harus punya kekuatan ilmu bahasa dan ilmu mantik atau ilmu logika yang sangat tinggi. Baru kita bisa memahami bagaimana yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali. Kalau tidak, kita membaca kitab tersebut hanya membaca seperti orang terjemah saja, tapi tidak paham. Ibaratnya kalau ke Jogja naik kereta malam, bukan kereta siang. Tiba-tiba udah nyampe. Tiba-tiba bila kita udah tamat. Apa isinya gak tahu. Oke, udah tamat, selesai. Alhamdulillah. Makan nasi kebuli. Gitu Pak ya. Makan nasi kebuli tamat. Ya, jadi akhirnya Imam Ghazali beliau juga menulis satu kitab yang seru sekali buat dibaca. Mungkin sudah ada terjemahan, namanya Tahafut Falasifah. Jadi beliau sebenarnya mengkritisi filsafat Sokrates, walaupun beliau banyak terinspirasi dari filsafat Sokrates. Tapi kemudian beliau mengkritisi banyak filsafat yang lain di Yunani punya. Ya, jadi tapi beliau sempat ada rivalnya yaitu Ibnu Rushd. Nah, beliau menulis kitabnya Tahafutut Tahafut. Jadi kehancuran ataupun kesalahan kitab Tahafut Falasifah. Ulama-ulama dulu ketika berbeda pendapat menulis, bukan berkoar-koar di media sosial, santun, diam, menulis. Jadi kalau menulis itu yang ada dalam kemampuan pikiran itu. Jadi tapi menulisnya bukan lagi melihat pada referensi seperti kita sekarang ataupun seperti saya, bukan referensinya apa gitu ya. Bahkan kalau sekarang bisa buka AI segala macam, dulu sudah ada malakah misalnya. Malakah itu artinya adalah kemampuan idrak memahami pemahaman sesuatu ketika beliau mengeluarkan satu fatwa ataupun satu pendapat atau pemikiran. Makanya seperti Imam An-Nawawi, ya, Imam An-Nawawi disebut dengan orang yang mentengkih dan orang yang memurnikan semua pendapat-pendapat dalam mazhab Syafi'i. Itu pun demikian, sampai orang menyebutkan bahwa ketika kota sudah gelap mati lampu, cahaya muncul di ujung jarinya An-Nawawi. Itu satu majaz. Maksudnya apa? Beliau dengan satu lilin kecil itu menulis sekian banyak kitab. Majmu' Syarah Muhadzab, berapa puluh jilid. Usia 45 tahun sudah meninggal dan tidak sempat menikah. 45 tahun sudah meninggal, tapi puluhan jilid kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Mungkin di antara kita ada sudah hafal, ada yang sudah melihat, ada yang belum melihat, tapi puluhan jilid. Yang paling dapat kita lihat sekarang ada contoh pada Syarah Sahih Muslim karyanya Imam An-Nawawi. Jadi ulama-ulama dahulu itu begitu, makanahnya, posisinya luar biasa. Baik, hatta lautil al-kalam, agar tidak terlalu panjang pada Imam Al-Ghazali. Kemudian memang ada nukat. Nukat itu adalah kritik. Jadi ulama terbiasa mengkritik itu biasa, bukan hal yang aneh mengkritik itu. Dan terbuka ketika dikritik. Tapi ilmiah. Orang mengkritik Imam Al-Ghazali memasukkan hadis-hadis yang dhaif dan adalah hadis yang maudhu'. Ya, karena memang Imam Al-Ghazali orang yang sangat produktif, tapi beliau ahlinya tadi itu pada fiqh, usul fiqh, kimia, ilmu filsafat dan juga ilmu mantik logika. Dengan kitab dasar luar biasa. Beliau dari kitab fiqh, kitab
Al-Basit. Kemudian Al-Basit itu belum lihat, kemudian terlalu singkat, beliau tulis di kitab Al-Wasit. Kemudian Al-Wasit dari Al-Wajiz Al-Khulasah. Jadi satu kitab itu pun beliau produksi beberapa kali dengan berbagai macam metodenya. Jadi karena kesibukan beliau itu husnuzan kitab itu, beliau tidak menyaring lagi ya hadis-hadis yang datang kepada beliau gitu. Dan beliau bukan seorang yang disebut dengan naqadul hadis, ataupun bukan orang yang mutabahhir, bukan orang yang sangat mendalami ilmu rijalul hadis Imam Al-Ghazali. Nah, oleh karena itu kemudian muncul kitab namanya kitab Minhajul Qasidin. Ya, kitab Minhajul Qasidin ini ditulis oleh Ibnul Jauzi, bukan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu muridnya Ibnu Taimiyah. Ini Ibnu Jauzi, beda. Ibnu Jauzi, seingat saya dicek lagi, itu lahir 597 Hijriah. Ibnu Jauzi, Ibnu Qayyim Jauziyah itu tahun 790-an seingat saya. Jadi terpaut dalam 2 ataupun 3 abad. Orang berbeda, mazhabnya sama, tapi disiplin ilmunya berbeda. Kalau Ibnu Jauzi itu lebih banyak kepada kritik hadis, tentang rijalul hadis, ilmu jarah wa ta'dil. Kenapa? Karena hadis itu ditinjau daripada 2 sisi. Dari sisi perawinya, ya rijalul hadisnya, dan dari segi matan hadis. Ya. Lihat 2 sisi. Apakah ada matan hadis yang salah ataupun terbalik dalam meriwayatkannya ataupun dalam mengucapkannya? Contoh, sabatun dhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan pada hari kiamat nanti itu orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama imamun adil. Sampai kemudian yang nomor 5 ataupun 6, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Tapi kemudian ada perawi yang terbalik, hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Terbalik. Itu hadisnya maqlub, terbalik. Nah, ada yang sengaja membalikkan, ada yang tidak sengaja membalikkan. Kalau tidak sengaja membalikkan, berarti itu masalah kekuatan ingatannya, rijalul hadisnya menjadi titik nakat, titik koreksi. Tapi kalau dia sengaja membalikkan hadis tersebut, itu sudah kadzab, langsung ditolak hadis. Jadi para ulama ada mutasyaddid ataupun sangat selektif dalam menilai hadis-hadis, termasuk tadi dalam kitab Ihya Ulumuddin ada yang mutasahil, kasahul, agak ringan. Hadis-hadis dhaif selama bukan pada masalah hukum diterima, termasuk oleh siapa? Oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Menerima beliau, tapi ada syaratnya, la yakunu dhaifun jiddan. Tidak boleh la yakunu dhaifu dhaifan jiddan. Dhaifnya tidak boleh kelewatan, jangan kebangetan dhaif. Nah, jadi belum memasukkan hadis tersebut. Memang ada hadis-hadis maudhu. Contoh hadis maudhunya apa dalam kitab Taharah. Nanti bab pertama kita masuk kitab Taharah. Kitab Taharah ada hadis mengatakan an-nadru ila al-wajhil jamil ibadah. Melihat kepada wajah yang indah itu ibadah. Hadisnya itu maudhu. Nah, adanya hadis yang dhaif. Yang mana hadisnya saya sampaikan maknanya karena saya tidak curahkan lafaznya. Barang siapa yang bersuci ataupun berwudu ala qumrin, dia mendapatkan 10 kebaikan. Nah, ini ya, asyru hasanat. Kutiba asyru hasanat. Ini ada 2 jalur periwayatan
Ada jalur periwayatan yang rijalul hadisnya semua thiqat, orang-orang terpercaya. Ada jalur periwayatan yang orang-orangnya ada 1-2 orang yang syadz, yang nadir dalam meriwayatkan hadis, baik mungkin syadz dalam periwayatan ataupun ada sebab-sebab yang lainnya. Jadi ini bagaimana penilaian para ulama. Nah, disitulah kemudian orang menakat, orang meneliti bagaimana periwayatan, jalur periwayatan hadis ini. Karena ada satu hadis yang diriwayatkan bermuara hadis marfu. Ada hadis marfu. Hadis marfu itu adalah hadis yang sampai kepada Rasulullah SAW, kepada sahabi, pada Rasulullah SAW. Sebelum sampai kepada Rasulullah SAW, tentu ada sahabi. Kalau yang diriwayatkan itu sebelum Rasulullah itu adalah perawinya adalah Abu Hurairah, yang sudah kita baca dalam kitab Matan Baiquniyah yang ditulis oleh Ibnu Salah ini, itu banyak perawi-perawi di bawahnya itu. Tapi juga ada hadis yang sama diriwayatkan oleh salah satu orang sahabat, tapi orang-orang yang kemudian mengambil itu tidak banyak. Tentu orang yang periwayatan jumlah rawinya itu adalah lebih banyak, itu tentu lebih terpercaya. Walaupun as-sahabah kulluhum udul, sahabat itu semuanya adil. Artinya apa? Tidak khianat, mukmin, muslim, mukmin, muttaqin. Ya. Tapi juga ada dalam pembahasan ilmu hadis itu ada seorang utusan daripada satu raja, jadi dicek dengan saya Najasyi, itu dia ketika bertemu dengan Rasulullah SAW ataupun ketika Rasulullah masih hidup belum beriman, tapi dia berjumpa dengan Rasulullah SAW. Beliau itu beriman ketika Rasul meninggal. Itu bagaimana? Dihitung sahabi atau tabi'in? Tabi'in. Kenapa? Karena Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab beliau, boleh dicek kitab Risalah nanti itu, yang dimaksud dengan sahabi adalah orang yang berjumpa dengan Rasulullah SAW, beriman ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tapi ada juga kemudian ulama luas cara memandangnya, seperti contoh Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad bin Abi Bakar itu lahir 3 bulan sekian hari sebelum Rasulullah SAW wafat. Tapi ulama memasukkannya dalam sahabat. Nah, ini banyak tinjauan ilmu hadis. Jadi kita tidak sembarangan kata orang, ya ulama banyak hadis palsu. Tunggu dulu, sabar. Telah dulu. Ya, dalam 2 hadis tadi itu, hadis palsu tadi itu yang maknanya barang siapa kalau itu an-nazaru ila wajhil jamil ibadah, itu hadisnya maudhu, masuk dalam tahiyah. Maksudnya apa? Kita itu disuruh kita apa istilahnya, di suggestion, sugesti, dianjurkan wajah kita itu banyak tersenyum supaya orang melihat kita itu pun dia berpahala. Kenapa? Karena jalan senyum itu kita terbiasa senyum, itu pikiran terbuka, rezeki mudah datang, dan orang pun dia jadi berpahala. Kalau kita merengut terus, mukanya manyun terus, orang dia pun berdosa, itu maksudnya. Nah, tapi Ibnu Jauzi pun tidak mengganti hadis maudhu tersebut hadis yang lain, belum menghapusnya. Nah, supaya tidak ada hadis maudhu dalam kitab, bukan Minhajul Qasidin. Ya, pengarang Minhajul Qasidin kan Ibnu Jauzi. Termasuk hadis yang kedua, hadis apa? Hadis yang barang siapa berwudu dalam kondisi suci, maka ditulis baginya 10 kebaikan. Hadisnya dhaif, tapi ada jalur yang lebih kuat, tapi pun beliau tidak menggantikan hadis tersebut, tapi beliau menghapus dengan menghapusnya saja. Nah, itu yang terjadi dalam kitab Ihya Ulumuddin dengan Minhajul Qasidin. Kitab Minhajul Qasidin ini kemudian diikhtisar, diringkas oleh
Syekh Ahmad bin Abdurrahman Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, yang kita kira ada nama Ibnu Qudamah. Nah, kitab ini yang ada di tangan Bapak Ibu sekalian ini menarik. Kenapa? Karena kitab ini sudah ditahqiq. Ada seorang muhaqqiq hadis, dua orang muhaqqiq hadis yang sangat terkenal dalam dunia Islam, tapi baru-baru ini meninggal, yang beberapa tahun yang lalu. Nama Syekh Syu'aib Al-Arnaud dan Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud. Arnaud itu di mana? Di Balkan, di Albania. Jadi banyak sekali ulama-ulama Islam itu datangnya dari benua Eropa. Asy-Syirazi, Al-Qurtubi dari Spanyol. Kemudian apa namanya? Pada banyak ulama hadis, masuk Bukhari, Imam Muslim. Banyak dari Eropa, banyak, termasuk dari Al-Arnaud. Walaupun orang tua beliau itu asalnya dari Damaskus, Syria. Ya, beliau lahir dan besar di Damaskus, Syria, tapi banyak mengembara di Arnaud. Nah, jadi begitu apa namanya muqaddimah sedikit tentang kitab Mukhtasar Mukhtasar Minhajul Qasidin. Jadi Minhajul Qasidin ini hadis-hadis yang maudhu' dan hadis-hadis yang dhaif itu sudah tidak terdapat lagi di sini. Hadis-hadisnya hadis-hadis yang diterima oleh semua para ulama ahli hadis. Baik. Jadi pada muqaddimah nasyir ataupun muqaddimah daripada publisher ataupun pihak yang mencetak buku ini, beliau melihat bahwa sudah ada 3 cetakan sebelumnya yang beredar, ya. Jadi kemudian beliau ingin melihat bahwa ada satu kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ini ditahqiq ataupun diteliti hadisnya itu oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud. Ada juga yang cetakan lain ditahqiq oleh Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud. Oleh nasyir ini ataupun oleh publisher ini, oleh maktabah ini, Muassasah Ulumul Quran ini ataupun Muassasah Darul Bayan, ini kemudian menggabungkan 2 muhaqqiq hadis tadi. Jadi 2 orang ini digabungkan supaya lebih sangat dalam dan teliti dalam meneliti hadis-hadis yang ada dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Baik, kemudian nuskhah ataupun kitab yang digunakan sebelum ditahqiq itu miliknya Allamah Syekh Muhammad Ahmad Dahman. Ya, Syekh Ahmad Dahman ini punya makhtutat, punya manuskrip ya yang cukup lama, yang kemudian manuskrip itu diteliti oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud dan Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud. Ini pembukaan dulu, pembukaannya. Nanti Bapak Ibu sekalian, ketika kita masuk dalam kitab taharah, ini kitab tentang akhlak, tentang bagaimana kita berakhlak dengan Allah Subhanahu wa taala, berinteraksi dengan Allah taala dan berinteraksi dengan manusia, bahkan dengan makhluk Allah yang lainnya, termasuk hewan, termasuk tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Tapi sebelum kita bicara ke sana, tentu landasan kita itu adalah tetap ilmu syariah. Jadi jangan kita jadi mutasawwif, orang yang pura-pura sudah jadi ahli sufi. Laisal tasawuf man yalbasu suf. Bukan tasawuf itu orang yang pakai baju suf, pakai baju yang seperti ahli sufi, bukan. Tapi itu masalah membersihkan hati. Masalah membersihkan hati kita dengan orang lain. Tapi sebelum masuk ke dalam membersihkan hati, kita juga harus kuat secara syariatnya. Harus kuat secara syariat. Kalau kita tidak kuat secara syariat, langsung kita masuk ke dalam bab tasawuf ataupun kita sebenarnya lebih di sini pada bab akhlak sebenarnya, itu nanti akan jadi
pahalanya nggak dapat. Ada satu kaidah di situ, barang siapa bertasawuf tapi tidak merasakan syariat, mungkin ada yang bisa nanti menyampaikan, itu dia tidak mendapatkan satu pahala yang nilai yang seharusnya. Oleh karena itu, memahami ilmu fikih yang tentu sudah juga ada pengajiannya pada hari-hari yang lain itu sangat penting. Nah, ilmu akhlak ini adalah bagaimana kita ketika kita mau taharah, kita mau bersuci, kita mau sholat, itu kita dalam kondisi sudah memahami syariatnya dulu. Kita maksud bagaimana cara membersihkan hati kita. Dengan siapa kita berhadap sekarang? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Adakah pakaian kita sudah suci? Adakah makanan kita halal? Adakah tempat salat kita suci? Adakah air wudu kita itu sah atau tidak? Itu semuanya ada dalam pembahasan fikih. Dalam mazhab Syafi'i, karena mayoritas di Indonesia di mazhab Syafi'i, termasuk di Asia Tenggara, itu terdapat dua jalur, dua matan kitab yang sangat terkenal. Pertama, matan Abi Syuja'. Kemudian ada terjemahnya sampai ada kitab Al-Bajuri. Al-Bajuri itu adalah Ibrahim Bajuri itu adalah Syekhul Azhar, salah seorang syekh daripada masyayikh Al-Azhar itu pada abad yang lalu, bukan abad 21, abad 20 seingat saya. Itu menulis kitab Al-Bajuri, mensyarah kitab matan Abi Syuja'. Nah, kemudian ada satu lagi, matan Abi Syuja' itu ditulis sudah sangat di awal-awal daripada Islam. Ya, sifatnya masih sangat tekstual itu, kemudian dilihat oleh satu penulis yang lain, menulis kitab namanya Qurratu Ain bi Muhammadiddin. Nah, ini kitabnya lebih tekstual. Dan kemudian di syarah kitab ini ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, orang Malabar. Ayahnya, kakeknya adalah ulama besar di Malabar di India. Kemudian kitab ini dipelajari di Masjidil Haram. Ya, kemudian siapa yang mengajarnya? Syekh Ahmad Zaini Dahlan, yang menjadi guru ulama-ulama besar di Indonesia. Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Nah, murid beliau yang sangat tekun itu bernama Sayyid Abu Bakar Syafa Ad-Dimyati, orang Mesir. Ditulislah kemudian namanya syarah Qurratu Ain atau syarah Fathul Mu'in, itu menulis kitab I'anatul Talibin. Ya, jadi kitab I'anatul Talibin, termasuk ada salah satu jamaah di sini minta saya untuk mengupas kitab I'anatul Talibin. Kitab I'anatul Talibin itu kitab kalau pesantren belajarnya kelas 4. Jadi sudah mau tamat. Nah, nanti kelas 5 itu sudah belajar kitab Mahalli. Nah, nanti sudah belajar kitab kelas 6, kelas 7 di pesantren sudah alim, belajar kitab Nihayatul Matlab dan seterusnya. Jadi itu kitab tinggi. Kalau kita belajar di sini mungkin satu halaman 3 hari baru selesai. Nah, dan itu kitab yang agak berat. Tapi kita harus pahami dasar-dasar. Oleh karena itu, ulama ahli pendidikan membagi ilmu dua macam ilmu. Satu, ilmu yang sifatnya fardu ain. Yang kedua, ilmu sifatnya fardu kifayah. Tidak dibedakan apakah ilmu itu berkaitan dengan urusan kita di dunia ataupun nanti kelak di akhirat. Jadi bukan ilmu dunia, ilmu akhirat, bukan sains dan ilmu agama, bukan. Ilmu dua lagi, fardu ain dan fardu kifayah. Termasuk belajar tentang kedokteran. Itu fardu kifayah. Kalau sudah ada orang yang mutakhasis, yang spesialis dalam ilmu kedokteran Islam, bagi kita fardu kifayah. Tapi kalau satu kampung belum ada yang belajar ilmu kedokteran, jadi fardu ain. Bicara tentang apa? Bicara tentang keselamatan jiwa. Kan dalam kitab Al-Muwafaqat ditulis oleh Syekh kitab Muwafaqat, ya, ditulis oleh ulama dari Spanyol, ya, Imam Al-Syatibi.
Imam Syatibi. Itu beliau mengatakan apabila ada hifzuddin, ada hifzu an-nafs, ada hifzu al-arab, ada hifzu an-nasal, ada hifzu al-mal. Hifzun nafs nomor 2 setelah hifzuddin. Jadi wajib belajar tentang bagaimana ilmu untuk menjaga keselamatan jiwa yang sudah Allah berikan pada manusia. Kalau di satu wilayah di sini, katakanlah di Tebet tidak ada yang dokter, wajib harus ada dari masjid ataupun dari satu umat Islam yang mempelajari kedokteran. Kalau enggak dosa semua. Kalau di sini kita bilang kita fardu kifayah, salat jenazah, apa memandikan jenazah, mensolatkan jenazah, menguburkan jenazah, fardu kifayah. Tapi kalau belum ada yang belajar, fardu ain. Belajarnya. Kalau belum ada yang laksanakan, ini semua nggak bisa laksanakan. Generasi sudah kita fardu ain. Kalau sudah ada yang paham, jadi fardu kifayah. Jadi dalam Islam itu luar biasa dalam membuat tataran keilmuan Allah sudah berikan. Kenapa? Karena itu umat Islam harus berjamaah. Termasuk salat jamaah ini, apa fungsi salat jamaah? Coba di situ buka dalam kitab Ihya, dalam kitab yang untuk talibin, bab tentang salatul jamaah jilid 2. Disebutkan bahwa pada mukadimahnya bab tentang salat jamaah itu fungsinya adalah kalau bahasa keren sekarang leveraging. Leveraging itu adalah menggunakan daya ungkit. Kenapa? Contoh, misalnya kita salat di Masjid Tebet. Misalnya kita atau saya di sini kurang pas baca Fatihah. Ya, tapi karena imam itu baca Fatihah, selamat enggak Fatihah? Selamat. Sah. Imam itu kita salat masjid berapa derajat? 25 sampai 27. Salat sendirian 1 derajat Allah berikan. Karena sifatnya leveraging tadi, daya ungkit dari itu, kita salat jamaah sudah dapat pada 27. Perlu dari imam, tidak perlu. Dari imam pun saya pada 27. Tapi kalau tidak ada yang belajar fardu ain, dosa semua. Nah, karena sudah azan, kita cukupkan di sini. Insyaallah nanti pada waktu yang akan datang kita sambung lagi. Ini baru mukadimah, belum masuk pada kitabnya lagi. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan, terutama pada pakai Dr. Zatul Mubarak, tentu banyak kekurangan yang saya menyampaikan. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuliskan kebaikan bagi kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, jiran kita, dan barang siapa yang mendengar pengajian ini. Allah punkan kesalahan saya dalam penyampaian yang tidak berkenan ataupun kurang tempatnya, dan Allah tuliskan sebuah pahala bagi kita semua. Subhanakallahumma la ilma lana, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.